Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kembali kita akan coba bahas terkait soal uji kompetensi tahun 2024 atau 2025 ya. Tepatnya ini adalah soal uji kompetensi tahun 2025, artinya tahun ini ya. Dan di sini saya akan coba bahas untuk soal uji kompetensi paket 2 ya untuk akuntansi keuangan dan lembaga atau jurusan akuntansi khusus paket 2. Sekarang kita lihat untuk soal paket 2 di sini. Ini adalah tugasnya menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Oke, di sini kita lihat informasi pertama terkait proses entry jurnal bahwa ternyata di sini untuk nama perusahaan yang akan kita kelola laporan keuangannya adalah UD Sejuk Indonesia. Ini sebenarnya sama dengan paket 1 ya. Beralamat di Jalan Kuningan Mulia nomor 2 Jakarta. Lalu di sini ada kebijakan akuntansi seperti biasa sama ya untuk secara umum bahwa laporan keuangan disusun dengan menggunakan SSAK etap ya periode tahunan Januari sampai Desember. Kemudian terkait pembelian di sini setiap pembelian ada PPN 11% ya. Lalu untuk terminnya sendiri N per 30 dan di sini ada denda di sini untuk pembelian terkait keterlambatan membayar utang ini didenda 1%. Kita lihat nanti transaksinya. Kemudian untuk pengeluaran kasnya di sini jika di atas 1 juta akan dibayar pakai cek dan sistem pencatatan menggunakan sistem dana tidak tetap. Artinya kita akan mencatat setiap adanya transaksi kas kecil di jurnal petty cash. Lalu penjualan sama dengan pembelian ya, ada PPN 11% untuk PPN keluarannya, terminnya pun sama, N per 30, ada denda juga keterlambatan membayar piutang. Lalu kemudian untuk persediaan menggunakan perpetual ya, perpetual, kemudian metodenya average atau rata-rata bergerak. Dan di sini ada daftar akun ya. Ini adalah nama-nama akun yang harus kita gunakan atau kita tidak boleh menggunakan nama akun selain nama akun yang sudah disediakan di soal ini. Oke, di sini ada daftar akunnya, kemudian di bawah ini ada daftar saldo awal atau trial balance 30 November. Ini adalah daftar saldo dari masing-masing akun ya. Ini yang adalah saldo 30 November yang akan kita gunakan sebagai saldo awal di bulan Desember. Lalu ada daftar customer ya, supplier. Ini customernya masih sama dengan paket 1, ada Toko Adnan, Faras, Zara, dan Zulfa. Sedangkan supplier kita adalah Ramajaya, Pasca Berkah, dan Tunas Narendra. Lalu ada daftar saldo piutang dagang. Ini adalah piutang dagang dari customer kita. Ini totalnya, total seluruh piutang yang belum tertagih adalah 330.995. Dan ini utang dagang kita kepada supplier, total utang yang belum kita selesaikan adalah 195.804.000. Dan ini persediaan barang dagang kita. Di sini kita akan mengelola usaha dagang dari Sejuk yaitu untuk penjualan AC dan AC cool. Ini adalah jenis barang yang kita perjualbelikan di sini. Nah, kemudian sampailah pada dokumen transaksi. Oke, sebelum kita melakukan analisis dokumen transaksi, mulai dari dokumen nomor 1 sampai dengan selesai, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah kalian siapkan dulu untuk kelengkapan jurnalnya ya, mulai dari jurnal khusus dan di sini sudah saya siapkan untuk saldo awalnya. Di sini sudah saya buatkan sekalian untuk mempermudah proses pencatatan nanti. Kemudian ini ada slash jurnalnya, cash receipt sampai dengan jurnal umum ya. Kemudian ada lagi di sini saya siapkan kartu persediaan, lalu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Ini adalah eh, apa awal apa hal yang harus kalian persiapkan di awal ya, mulai dari jurnal sampai dengan buku besar pembantu piutang. Ini adalah komponen untuk melaksanakan atau untuk melakukan proses pencatatan jurnal yang harus kalian siapkan adalah jurnal khusus dari sales sampai jurnal umum sampai inventory dan buku besar pembantu utang. Oke. Setelah sudah kalian siapkan komponen-komponen untuk melakukan proses pencatatan dokumen transaksi ini, maka hal pertama atau tahapan pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan kalian masukkan daftar saldo piutang dulu ya. Masukkan daftar saldo piutang ini dari toko Adnan ini sampai dengan toko Zulfa ini ke dalam buku besar pembantu piutang ke sini. Subsidiary ledger account receivable.
Misalnya di sini dari toko Adnan, total piutang 91.020. Silakan kalian masukkan di buku besar pembantu piutang atas nama toko Adnan. Oke, penanggalannya tanggal 1 karena saldo awal jangan lupa. Karena ini digunakan bulan Desember jadi tanggal 1. Lalu deskripsinya saldo. Lalu untuk saldo piutang sendiri silakan masukkan langsung ke kolom balance di sisi debit ya. Begitupun dengan toko Faras, masukkan saldo awalnya ya. Toko Faras di sini 82.695.000. Lalu untuk toko Zahra, lalu toko Zulfa, masukkan semua di sini di buku besar pembantu piutang sebagai saldo awal. Cara masukkannya sama seperti tadi ya. Masukkan tanggal 1, keterangan saldo, langsung masuk kolom balance di sisi debit. Masukkan saldonya di sisi debit. Oke. Lalu kemudian yang selanjutnya masukkan saldo utang. Nah, saldo utang ini dari Ramajaya atau utang kita kepada Ramajaya, Toko Raska, dan Tunas Nalendra, masukkan di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger payable. Caranya sama, penanggalannya tanggal 1, deskripsinya saldo, lalu di kolom balance karena utang masukkan di sisi sebelah kredit. Ya. Jadi seluruh data utang ini masukkan di buku besar pembantu utang itu di sisi sebelah kredit, di kolom balance. Penanggalannya sama semua tanggal 1. Seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya, kalian masukkan persediaan barang dagang ini. Oke, persediaan barang dagang ini kalian masukkan di kartu persediaan. Misal di sini untuk AC Asri, ada persediaan 45 unit, lalu harga pokoknya 5.700.000, totalnya 256.500.000, masukkan di kartu persediaan ini. Untuk Asri ya, tanggal 1, saldo, langsung masuk kolom balance. Di 45 unit, harga pokoknya 5.700.000 ya. Total nilainya ada 256.500. 256.500 ya. Oke, sini. Lalu kemudian untuk yang AC full sama, masukkan tanggal 1 ya, saldo, lalu masukkan di balance jumlahnya di sini kalau kita lihat adalah 30 ya. Lalu kemudian harga pokoknya 5.300.000, totalnya 159 juta. Oke. Setelah semua saldo awal ini dari saldo piutang, saldo utang, lalu saldo persediaan barang dagang, kalian masukkan semua ke sini, ke buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, ya, dan kartu persediaan, barulah kita akan coba melakukan proses pencatatan dokumen yang pertama. Oke, untuk pencatatan dokumen transaksi yang pertama di sini, yang pertama adalah di sini ada faktur ya. Faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Nah, untuk mengetahui ini transaksi kredit apa, cukup kalian lihat kopnya. Jika di sini kopnya adalah perusahaan sendiri, berarti adalah faktur penjualan atau transaksi penjualan secara kredit. Nah, jika ada transaksi penjualan secara kredit, maka cara pencatatannya, oke, saya bagi jadi dua seperti ini biar mudah proses pencatatannya. Silakan transaksi penjualan kredit, dokumen nomor 1 ini, kalian catat di sales journal. Kita masuk ke sales journal. Oke, di sini ya. Yang pertama kalian masukkan tanggalnya di sini tanggal 2. Kemudian nomor fakturnya adalah F12-01. Deskripsinya kita menjual kepada toko Zulfa. Nah, lalu kemudian karena penjualan kita akan isi dari sisi sebelah kredit. Yang pertama kita masukkan dulu nilai penjualannya atau salesnya. Silakan kalian ambil dari kolom total harga ini, yaitu 202.500.000 kalian masukkan ke kolom sales ini. Lalu untuk PPN-nya kalian masukkan yang ada di kolom PPN ini, 22.275. Oke, ini adalah 11% dari nilai sales ini. Lalu untuk freight-nya atau beban angkutnya, kalian ambil dari freight collected ini. Di sini kita lihat bahwa freight collected adalah 2 juta. Kalian masukkan ke sini. Nah, kemudian setelah itu baru kalian jumlahkan sales ini ditambah PPN ditambah freight collected. Hasilnya kalian masukkan di kolom di sisi debit kolom account receivable ini. Itulah jumlah piutang dagang kita. Nah, jumlah ini sama dengan yang ada di dokumen yaitu kolom total ini, yaitu 226.775.000 sama. Oke, itu yang pertama, jika ada transaksi penjualan kredit. Yang kedua, setelah kalian catatkan nilai penjualan, yang kedua adalah silakan piutang dagang di sini dari transaksi penjualan kredit ini memuncul piutang dagang. Piutang dagang sebesar 226.775 atas nama toko Zulfa. Nah, nilai piutang ini, munculnya piutang ini akan silakan kalian posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Zulfa. Kalian cari buku besar pembantu piutang atau subsidiary legal account receivable ini, cari yang toko Zulfa.
Oke, berarti yang ini ya. Oke, toko Zulfa tadi ya. Oke. Lalu silakan masukkan, caranya adalah kita masukkan tanggalnya tadi tanggal 2. Oke, deskripsinya karena kita mau memposting dari sales jurnal ini, nilai piutang yang muncul di sales jurnal, maka untuk deskripsinya kalian masukkan keterangannya adalah sales jurnal sini. Oke, refnya kita kasih inisial SJ, lalu kemudian di sales jurnal tadi piutang muncul di sisi sebelah debit di sini. Muncul di sisi sebelah debit 226.775.000. Maka di buku besar pembantu piutang di kolom posting ini kalian masukkan di sisi sebelah debit di sini. Sejumlah sama dengan yang tadi di sales jurnal. Lalu kemudian setelah kalian masukkan atau kalian posting ke buku besar ini, kalian perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo debit 74.925.000. Lalu dari sales jurnal muncul piutang di sini. Juga di sisi debit 226.775. Oke, karena debit ketemu debit, silakan kalian jumlahkan nih. Kalian jumlahkan, hasilnya letakkan di sisi sebelah debit 301.700.000 rupiah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita catatkan di buku besar pembantu piutang, kita catat juga penjualan kredit ini di kartu persediaan. Karena namanya penjualan pasti mengurangi nilai persediaan, maka berpengaruh di kartu persediaan. Oke, di sini kita mulai dari kartu persediaan AC Asri ya, karena di sini kita menjual 15 unit AC Asri. Oke, karena penjualan maka di kartu persediaan ini nanti kalian catat di kolom A. Kita masukkan dulu komponen pertama, kita masukkan tanggal 2. Invoice number-nya adalah nomor fakturnya ini. Lalu keterangannya adalah toko Zulfa karena kita menjual kepada toko Zulfa. Oke, karena penjualan kalian masukkan ke kolom out di sini. Oke, kalian masukkan jumlah penjualan untuk AC Asri di sini ada 15 unit. Oke, harga pokok barang yang kita jual atau kolom price ini, nilai price ini silakan kalian ambil dari price yang ada di balance. Karena kita menjual barang ini sehingga harga pokok barang atau nilai price-nya samakan dengan price yang ada di kolom balance ini. Oke, di sini price-nya 5.700.000 atau harga pokoknya 5.700.000. Sehingga di sini kita jumlahkan, letakkan di sisi sebelah mon atau kolom mon. Maka total harga pokok untuk 15 unit itu adalah 85.500.000 rupiah. Oke, lalu setelah itu kalian perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada 45 unit dijual 15, maka sekarang persediaan kita untuk AC asli per tanggal 2 ada 30 unit. Dengan harga pokoknya masih 5.700.000, total nilai persediaan sekarang berkurang menjadi 171 juta rupiah. Itu yang pertama, yang 15 unit AC asli. Sekarang kita catat yang 15 unit AC Cool. Kita masuk ke kartu persediaannya AC Cool. Oke, caranya sama, kita masukkan tanggal, keterangan, ya, kalian masukkan sama seperti di atas tadi. Setelah itu baru kita masuk kolom out. Oke, di sini untuk AC Cool kita menjual 15 unit juga. Harga pokoknya kata kalian atau price di kolom out, kalian ambil dari price di kolom balance ini, yaitu 5.300.000. Kemudian kalian jumlahkan. Di sini kita kalikan, nah, dapatlah harga pokok untuk 15 unit AC Cool itu adalah 79.500.000. Oke, setelah kita catat penjualannya baru masuk kolom saldo. Sebelumnya ada 30 unit dijual 15, maka sekarang persediaan menjadi 15. Harga pokoknya kita turunkan sehingga nilai persediaan kita per tanggal 2 untuk AC Crew menjadi 79.500.000 rupiah. Oke. Dari proses pencatatan atau input penjualan ke kartu persediaan di sini mendapatkan informasi terkait harga pokok barang kita jual. 15 unit untuk AC Cool harga pokoknya 79.500.000 dan untuk 15 unit AC Asri itu mendapatkan harga pokok 85.500.000 sehingga harga pokok barang keduanya ini kita jumlahkan. Harga pokok dari AC Asri dan AC Cool ini kita jumlahkan. Hasil penjumlahan ini silakan kalian masukkan ke sales jurnal yaitu di kolom cost of goods sold. Dan di sisi kreditnya kalian masukkan ke kolom merchandise inventory. Ya, jadi hasil penjumlahan harga pokok tadi di kartu persediaan untuk 15 AC Cool dan 15 AC Asri, nilai harga pokoknya kalian jumlahkan lalu kalian masukkan ke sales jurnal yaitu untuk mengisi kolom cost of goods sold dan kolom merchandise inventory di tanggal 2 ini. Oke, itu jika ada transaksi penjualan secara kredit. Oke, sekarang kita masuk dokumen transaksi yang kedua.
Dokumen transaksi yang kedua, di sini ada nota kredit. Nota kredit itu adalah bukti transaksi retur. Kalau kita lihat ini adalah retur dari transaksi tanggal 2 ini. Jadi tanggal 2 kita menjual kepada toko Zulfa, ternyata di tanggal 3 begitu diterima oleh toko Zulfa, ternyata ada barang yang tidak bisa diterima atau rusak, yaitu 2 unit untuk AC Asri dan 2 unit untuk AC Cool. Nah, di sini bisa disimpulkan karena ini adalah nota kredit perusahaan sendiri, berarti ini adalah retur jualan. Oke, jika ada retur penjualan, maka transaksi ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, yang pertama kita akan catat nilai returnya. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 3. Oke, evidence number-nya adalah MK-1. Jurnal untuk mencatat adanya retur penjualan ini di sisi debit kita gunakan akun sales retur dan PPN, di sisi kreditnya kita gunakan akun account receivable. Jadi jurnal untuk mencatat retur ini adalah sales retur, PPN outcome, dan account receivable. Dan di kolom ref, silakan masukkan kode akun dari nama akun itu. Silakan kalian cari atau kita kalian sesuaikan dengan yang di daftar akun. Nah, untuk sisi debitnya sendiri, sales retur, kalian ambil dari kolom total harga ini, yaitu 27 juta. Kemudian untuk PPN-nya, kalian ambil dari kolom PPN, 2.970. Kemudian untuk account receivable-nya, itu adalah akumulasi keduanya ini. Kalian jumlahkan, letakkan di sisi kredit untuk account receivable. Dan ini pun jumlah ini terkonfirmasi sama dengan yang ada di dokumen ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, adanya retur penjual ini, ada informasi berkurangnya atas piutang, atas nama toko Zulfa. Sehingga munculnya piutang atau munculnya berkurangnya piutang atas nama toko Zulfa, piutang ini akan kita eh, catat atau akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Zulfa. Berarti yang ini. Oke, caranya kita masukkan tanggalnya tanggal 3, keterangannya adalah atau deskripsinya general jurnal, karena kita mau memposting dari jurnal umum ini ya ke sini, maka di sini cara postingnya adalah di sini untuk refnya kita gunakan GJ atau general jurnal. Nah, di general jurnal tadi eh conversible atau piutang muncul di sisi sebelah kredit di sini. Nah, muncul di sisi sebelah kredit. Maka di buku besar pembantu piutang juga kita posting atau di kolom postingnya kita masukkan di sisi sebelah kredit. Lalu setelah itu baru kita akumulasi dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo 300 juta 700, lalu ada posting dari general jurnal sisi kredit 29 juta sekian. Karena debit ketemu kredit, maka ini dikurangkan. 300 juta 700 dikurangi dengan 29 juta 970. Hasilnya kita letakkan di sisi debit karena saldo debit dia lebih besar. Oke, seperti itu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya sales retur ini atau adanya retur penjualan, ini pun akan berpengaruh ke persediaan barang dagangan kita. Yang pertama di sini kita menerima pengembalian 2 unit AC Asri. Maka pencatatannya di kartu persediaan, yang pertama kita masukkan tanggalnya dan nomornya. Lalu di sini deskripsinya kita catat retur dari toko Zulfa atau toko Zulfa retur. Karena retur penjualan itu tadi muncul dari transaksi penjualan, maka adanya retur pun kita akan catat di kolom out. Cara pencatatannya, di sini karena ada 2 retur atau 2 barang yang retur, maka cara menuliskan returnya adalah kita gunakan tanda min. Jadi min 2, ada pengembalian 2 barang dari penjualan tanggal 2 tadi, yang 15 unit. Lalu untuk price-nya masih sama 5.700.000 ya di sini. Kemudian harga pokoknya, total harga pokok 2 unit adalah kita jumlahkan nih, kita kalikan, dapatlah 11.400.000 rupiah. Lalu kalian perhitungan dengan kolom saldo sebelumnya ada 30 unit, lalu ada pengembalian 2 unit, maka persediaan kita sekarang bertambah menjadi 2 unit atau 32 unit. Harga pokoknya masih sama, nilai persediaan kita bertambah sekarang menjadi 182.400.000. Oke, itu untuk yang AC Asri. Sekarang kita masuk ke AC Cool. Di sini pun ada untuk AC Cool kita menerima 2 unit barang yang dikembalikan. Oke, pencatatannya sama, ini keterangannya semua sama seperti yang di atas tadi. Lalu kita masuk kolom out. Sama seperti tadi, ada pengembalian 2, maka penulisannya kita gunakan min 2. Harga pokoknya adalah 5.300.000. Total harga pokok untuk 2 unit itu adalah 10.600.000. Lalu setelah itu lari ke kolom saldo.
Sebelumnya ada 15 unit, lalu ada pengambilan 2 unit, maka kita bertambah menjadi 17. Harga pokoknya 5.300.000, nilai persediaan bertambah menjadi 90.100.000 rupiah. Oke, lalu setelah itu munculnya harga pokok barang yang diretur ini, 2 unit itu untuk AC cool 10.600.000 dan 2 unit untuk AC 11.400.000. Ini kita jumlahkan harga pokok barang ini. Harga pokok barang yang diretur ini kita jumlahkan, lalu kita kembali lagi ke jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang diretur tadi. Jurnal untuk mencatat harga pokok barang direktur itu adalah di sisi debit kita gunakan merchandise inventory karena persediaan kita bertambah, sisi kreditnya cost of goods sold. Kode akunnya disesuaikan, nilainya itu adalah akumulasi atau jumlah dari harga pokok yang 2 unit ini dan yang 2 unit untuk AC asli. Kita jumlahkan 10.600.000 ditambah 11.400.000. Totalnya kita masukkan di jurnal umum untuk sisi debit dan sisi kredit. Seperti ini, yaitu 22 rupiah. Dan silakan di bawah kalian buat keterangan di sini untuk toko Zulfa. Ini adalah retur penjualan dari toko Zulfa. Itu. Oke, itu jika ada retur penjualan. Masuk ke dokumen nomor 3, ada voucher kas kecil ya. Jadi voucher itu bukti pengeluaran kas kecil. Nah, jika ada transaksi pengeluaran kas kecil, ini akan kita catat di jurnal petty cash atau jurnal kas kecil. Ya. Cara pencatatannya kita masukkan tanggalnya di sini tanggal 5 Desember. Kemudian nomornya adalah V12-1. Keterangannya di sini untuk membayar listrik dan air ya, bulan November. Oke. Nah, cara pencatatannya di sini kita masukkan dari sisi sebelah debit dulu, akun yang kita gunakan untuk membayar rekening listrik dan telepon bulan November kita gunakan expense payable karena statusnya yang kita bayar itu adalah bulan kemarin. Jadi kalau kita membayar bulan sebelumnya itu sama aja dengan membayar utang. Jadi kalau di sini rekening listrik berarti kita membayar utang listrik dan utang air di sini. Nah, akun yang kita gunakan itu adalah expense payable dengan kode akun 21200. Totalnya di sini adalah 900 yaitu 500 tambah 400. Sehingga di sisi petty cash pun mengeluarkan 900.000 ini kita masukkan ke sini. Ya, jadi kita mengeluarkan petty cash 900 untuk membayar utang biaya atau expense payable. Oke, itu jika ada transaksi voucher. Masuk ke dokumen nomor 4, ada nota kontan ya. Nota kontan itu artinya kita menjual barang secara tunai ya, karena di sini kopnya perusahaan kita, sehingga di sini kita simpulkan sebagai penjualan tunai. Tapi jika ini adalah perusahaan orang lain, maka jika ada perusahaan orang lain di sini kemudian nota kontan berarti pembelian tunai. Karena ini di sini ada sejuk Indonesia, maka ini disimpulkan sebagai penjualan tunai. Oke, jika ada transaksi penjualan secara tunai, karena tunai itu berarti kita langsung menerima uang, maka akan kita catat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal ini. Oke, cara pencatatannya kita masukkan tanggalnya, nomornya, lalu keterangannya kita menjual karena penjualan tunai berarti kepada pelanggan tunai. Oke, lalu kita coba catat dari sisi sebelah kredit ya, dari sisi sebelah kredit. Atau langsung dari sisi sebelah debit. Di sini kita menerima uang 22.755.000. Jumlah ini langsung kalian masukkan di sisi debit kolom cash in bank. Berapapun yang kalian catat atau kalian terima, langsung saja masukkan di kolom cash in bank. Nah, karena jumlah yang kita terima itu bukan dari pelunasan piutang atau bukan dari sumbernya dari piutang dagang, maka kita masuk ke kolom order. Ya. Sebutkan namanya bahwa sales, penjualan itu ada akun sales. Ya, kita masukkan akun sales. Untuk akun salesnya sendiri kode akunnya 4100, totalnya kita ambil dari kolom total harga ini. Ini ada total 20.500.000 kita masukkan ke sini. Lalu kemudian yang kedua di sini ada PPN, maka kita gunakan PPN outcome dengan kode akun 21800, totalnya di sini 2.255.000. Dan yang terakhir di sini ada beban angkut ya, freight. Tapi ternyata di sini beban angkut nggak ada. Artinya cuma hanya dua akun sih, dua akun ini yang muncul ya, berarti ya. Nah, kemudian baru setelah itu karena metode perpetual, maka setiap ada transaksi penjualan baik tunai maupun kredit harus dicatat harga pokoknya. Itu ya, nanti kita cari harga pokoknya. Nah, kemudian setelah kita catat nilai penerimaannya, yang kedua adanya penjualan tunai itu akan berpengaruh terhadap persediaan barang dagang. Berarti kita masuk ke
inventory. Karena namanya penjualan pasti akan berpengaruh pada persediaan. Kita mulai dari AC asli. Di sini kita menjual untuk AC asli itu 2 unit. Oke, kita masukkan dulu tanggal, nomor dan keterangannya. Di sini keterangannya adalah penjualan tunai. Karena penjualan kita masuk kolom out. Di sini untuk AC asli kita menjual 2 unit. Harga pokok barang kita jual di sini kita lihat di kolom price yaitu 5.700.000. Kita masukkan di sini, lalu kita jumlahkan menjadi dapat 11.400.000. Lalu persediaannya kita akan coba hitung. Sebelumnya ada 32, dijual 2 jadi 30. Oke, untuk harga pokoknya masih sama, totalnya 171 juta. Oke, itu yang hasilnya. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan Asikul. Sama seperti tadi, tanggal, nomor dimasukkan dan keterangannya, lalu langsung masuk kolom A. Di sini untuk Asikul kita menjual 1 unit dengan harga pokok kita ambil dari kolom price di sini yaitu 5.300.000, lalu kita jumlahkan 5.300.000. Sebelumnya ada 17 dijual 1, berarti sekarang tinggal 16. Sehingga harga pokoknya kita turunkan, nilai persediaan kita sekarang berkurang menjadi 84.800.000 rupiah. Oke, seperti tadi dari pencatatan nilai penjual ini didapat harga pokok barang yang kita jual. Untuk 1 unitnya harga pokok 5.300.000, untuk 2 unit untuk 2 unit barang yang dijual itu 11.400.000. Ini kita jumlahkan 11.400.000 ditambah dengan 5.300.000. Nah, jumlah harga pokok barang yang kita jual ini kalian masukkan lagi ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal sini. Di sisi debit kita masuk ke kolom order, oke, dengan akun cost of goods sold, kode akun disesuaikan, totalnya tadilah total akumulasi kedua barang tadi atau harga pokok tadi yaitu 11.400.000 ditambah dengan 5.300.000. Kalian masukkan ke sini sebagai nilai harga pokoknya. Itu di sisi debit. Sedangkan di sisi kredit, kalian juga masih tetap dimasuk ke kolom order. Di sini di kolom order kita gunakan akun merchandise inventory. Kode akunnya adalah 11500. Totalnya atau jumlahnya sama dengan harga pokok ini yaitu 16.700.000. Kita masukkan di kolom total ini untuk akun merchandise inventory. Oke, seperti itu jika ada transaksi penjualan tunai ya. Kita catat dulu penerimaannya di jurnal penerimaan kas. Lalu kita masuk ke kartu persediaan, lalu kita kembali lagi ke jurnal penerimaan kas untuk mencatat harga pokok barang yang kita jualin. Oke, lanjut dokumen nomor 5, ada faktur kembali, tetapi di sini kopnya perusahaan orang lain. Nah, kalau ada faktur, kopnya perusahaan orang lain, berarti ini transaksi pembelian secara kredit. Jika ada transaksi pembelian secara kredit, maka proses pencatatannya yang pertama akan kita catat di jurnal pembelian atau purchase journal ini. Oke, cara pencatatannya kita masukkan tanggalnya, nomornya, dan keterangannya. Untuk keterangan kita masukkan Ramajaya karena kita membeli kepada Ramajaya. Oke, kalau ada pembelian maka kita akan catat mulai dari sisi debit. Yang pertama kita catat untuk merchandise-nya. Kalau merchandise itu kita ambil dari kolom total ini. Di sini totalnya pembelian adalah 193.500.000 kita masukkan kolom merchandise. PPN income-nya kita ambil dari kolom PPN 21 juta sekian. Lalu freight paid-nya ini ada beban angkut pembelian yaitu 800.000 kita masukkan ke sini. Setelah itu baru kita jumlahkan merchandise ini ditambah PPN ditambah freight paid. Kalian masukkan ke kolom akun payable sebagai utang dagang. Ini sama dengan yang di dokumen. Tuh. Oke, seperti itu ya. Itu yang pertama. Jika ada transaksi pembelian secara kredit, kita catat di purchase journal. Lalu dari adanya pembelian kredit, di sini muncul utang dagang. Nah, munculnya utang dagang kepada Ramajaya, ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang untuk mencatatkan utang kita. Maka di sini karena kita membeli kepada Ramajaya, kalian masuk ke kartu ke buku besar pembantunya Ramajaya di sini, Ben. Oke, kalian masukkan tanggalnya dan keterangannya. Keterangannya adalah purchase journal ya, karena kita mau memposting tadi yang muncul di purchase journal tadi. Oke, kita masukkan di sini ref-nya, kita masukkan PJ. Di purchase journal tadi, eh, apa namanya, utang dagang muncul di sisi sebelah kredit. Maka di buku besar pembantu utang di sini kita akan posting juga di sisi sebelah kredit di sini, Ben.
Lalu setelah itu kalian perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 61 juta sekian, lalu ada posting dari purchase jurnal juga di sisi kredit 215 juta. Oke, karena kredit ketemu kredit, kalian jumlahkan ini. Lalu hasilnya kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, itu eh, yang pertama. Yang kedua, jika ada pembelian kredit, ini akan kita catat di kartu persediaan. Ya. Jadi yang pertama tadi kalian catat di purchase journal, lalu dari purchase journal kalian posting ke buku besar pembantu utang, lalu baru kalian masuk ke kartu persediaan. Oke. Kita mulai dari AC asli. Di sini kita membeli 20 unit AC asli. Nah, kita masukkan dulu tanggal dan keterangannya di sini. Sesuaikan dengan yang di faktur ini. Tanggal 8, nomornya F05 ya. Ini harusnya F011 ini. Salah ini. F011 ini. Sorry. F011 ini. Oke, karena pembelian maka kalian masuk ke kolom in. Di sini kita lihat kita membeli 20 unit. Maka di kolom in kalian masukkan 20 unit di sini. Nah, untuk price di kolom in, kalian ambil yang di dokumen. Di sini kita membeli harga pembeliannya 5.700.000. Maka kalian masukkan di sini. Jadi saya ingatkan ya, untuk price di kolom in, itu mengambil price di dokumen. Tapi kalau price di kolom out, ya, price di kolom out ini, kalian ambil price di kolom balance. Seperti itu ya. Oke, lalu kita jumlahkan, kita kalikan, masukkan di kolom komponen. Oke, nilai total pilihan adalah 114 juta. Ini sesuai ya. Nah, mestinya sesuai dengan yang di dokumen ini, 114 juta ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke saldo di kolom balance ini. Sebelumnya di sini ada saldo 30. Lalu ada pembelian 20, maka persediaan kita sekarang menjadi 50. Oke. Lalu harga pokoknya masih sama, nilai persediaannya sekarang menjadi 285 juta. Oke, itu untuk yang AC asli. Sekarang kita ke AC cool. Sama seperti tadi informasinya kita masukkan tanggal, nomor. Di sini nomornya adalah F011. Ini kita ganti ya. Seperti ini. Oke, karena pembelian berarti kita masuk kolom ini. Di sini kita membeli 15 unit untuk AC cool ya. Dengan harga pembelian di sini 5.300.000 kita masukkan di sini. Sehingga totalnya di sini untuk total pembelian AC cool adalah 79.500.000. Oke, sekarang kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada 16 unit, lalu ada pembelian 15 unit di sini. Maka persediaan kita sekarang menjadi 31 unit. Harga pokoknya masih sama 5.300.000, nilai persediaan kita sekarang menjadi 164.300.000 rupiah. Oke, itu yang ketiga. Dan kalau ada pembelian barang secara kredit, cara pencatatannya hanya 3 tahapan. Tahapan pertama kita catat nilai pembelian di purchase journal. Yang kedua kita posting munculnya utang dagang di purchase ke buku besar pembantu utang. Lalu kita masuk ke kartu persediaan. Oke, itu dokumen nomor 5. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 6. Di sini ada bukti pengeluaran kas ya. Keterangannya adalah pelunasan faktur. Itu artinya jika ada bukti pengeluaran kas, keterangannya pelunasan faktur, berarti kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Nah, jika ada transaksi pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, maka yang pertama akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau eh, cash payment journal ya, sini. Oke, cara pencatatannya adalah kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Di sini kita membayar kepada PT Raska Berkah. Maka keterangannya ke Raska Berkah. Lalu karena kita mengeluarkan kas, maka kita langsung dari sisi sebelah debit yaitu cash index. Di sini kita mengeluarkan 60.606.000. Kita masukkan di sini ya di kolom cash index. Ya di sini 60.606.000 sih. Oke, karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang, maka di sisi debit kita masuk kolom akun payable di sini dengan jumlah yang sama yaitu 60.606.000. Nah, ini adalah pemesanan faktur tanggal 20 November. Untuk memastikan bahwa jumlah utang dagang kita adalah 60 juta sekian, silakan kalian lihat di daftar saldo utang atas nama Raska. Oke, di sini, nah, Raska Berkah, ternyata utang kita adalah 60.606.000. Sama ya. Jadi jumlah ini kita masukkan ke kolom akun payable di sisi sebelah debit. Dengan jumlah yang sama, berarti kita juga mengeluarkan jumlah yang sama. Oke.
Seperti itu untuk memastikan jumlah utang, silakan kalian lihat di daftar saldo utang. Oke, lanjut ke dokumen tadi nomor 6 ya. Oke. Ini belum selesai ya. Jika ada pengurangan kas untuk membayar utang dagang selain dicatat di jurnal pengurangan kas. Nah, berkurangnya utang dagang kita kepada PT Raska karena adanya pelunasan tanggal 9, otomatis ini berpengaruh terhadap buku besar pembantu utang, yaitu subsidi ledger akun payable atas nama PT Raska Berkah. Berarti yang ini. Oke, cara cara pencatatannya sama seperti tadi ya. Tanggal keterangannya adalah cash payment journal karena kita mau memposting ya nilai berkurangnya utang ini ke buku besar pembantu utang ya, cash payment. Nah, oke, karena di sini di cash payment dia muncul di sisi sebelah debit. Maka di buku besar pembantu utang kita juga posting di sisi sebelah debit di sini. Ya. Oke, refnya adalah CTG. Oke, lalu setelah itu kalian masuk ke saldo. Ya, kolom saldo perhitungan dengan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 60 juta 606 ribu. Ternyata ada posting dari cash payment journal juga jumlahnya sama. Debit ketemu kredit atau kredit ketemu debit. Karena jumlahnya sama, berarti per tanggal 9 utang kita kepada PT Raska Berkah berarti nol habis. Oke, seperti itu jika ada bukti pengurangan kas untuk membayar utang dagang. Pertama kita catat di cash payment. Yang kedua dari cash payment, utang berkurangnya utang kita posting ke buku besar pembantu utang. Lanjut dokumen nomor 7, ada bukti penerimaan kas. Kebalikannya dari dokumen nomor 6 ya. Kalau bukti penerimaan kas berarti yang pertama kita catat di cash receipt journal. Oke, kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangan ya. Tanggal, nomor, dan keterangan. Oke, lalu di sini kita menerima nilainya 91.020.000. Berarti langsung kita catat di sisi debit di kolom casing bank. 20 juta, 91.020.000. Oke, jumlah kas yang kita terima ini adalah dari pelunasan faktur. Berarti kita terima dari pelunasan piutang. Maka di sisi kredit kita masuk ke kolom account receivable. Jumlah piutangnya berapa? Silakan kalian cek di daftar saldo piutang tanggal 25 di daftar saldo piutang. Kita lihat daftar saldo piutang. Ternyata piutang atas nama toko siapa ini? Toko Adnan di sini. Ini nilainya adalah 9 juta, sorry 90 juta 91.020.000. Berarti jumlah ini kalian masukkan juga ke sini. Kalian masukkan ke kolom koresponden. Nah, kalau kita lihat jumlah yang kita terima sama dengan jumlah piutangnya. Berarti selesai. Oke, itu pertama. Yang kedua, atas adanya pelunasan piutang, otomatis piutang atas nama toko Adnan berkurang. Maka berkurangnya piutang atas nama toko Adnan kita catat di buku besar pembantu piutang atas nama toko Adnan di sini. Oke, kita masukkan tanggal, keterangannya adalah cash receipt ya, karena kita mau memposting berkurangnya piutang dari cash receipt tadi. Oke, di cash receipt tadi, piutang muncul di sisi sebelah kredit. Nilainya 91.020.000. Maka di buku besar pembantu piutang pun akan kita posting juga di sisi sebelah kredit. Nilainya 90 juta, 91.020.000. Setelah itu baru kita perhitungan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo piutang, jumlahnya 91.020.000. Di sini tanggal berapa nih? Tadi tanggal 9 ya, tanggal 10 ada pelunasan piutang dari toko Adnan. Berarti di sini kalau kita debit ketemu kredit ini kita kurangkan. Berarti hasilnya per tanggal 10 piutang atas nama PT Adnan atau toko Adnan itu berarti lunas itu selesai. Oke, itu untuk pencatatan dokumen bukti penerimaan kas. Kita masuk ke dokumen nomor 7 tadi ya. Oke, setelah kita masuk dokumen nomor 8. Ada faktur UB sejuk. Berarti ini adalah penjualan secara kredit. Oke, jika ada transaksi penjualan secara kredit, yang pertama tadi kita catat di sales jurnal untuk mencatat nilai penjualannya. Kita masukkan tanggalnya tanggal 13 dengan nomor faktur dan keterangannya sesuaikan di sini kita menjual kepada toko Faras di sini ya. Pada toko Faras. Oke, di sini untuk nilai penjualannya kita isi dari sisi kredit ya, salesnya. Kita ambil dari toko total harga ini 305 juta. PPN-nya ini kita ambil dari total PPN ini 33 juta sekian. Free collected jika ada beban angkut di sini ada ternyata 2 juta. Berarti kita masukkan di sini 2 juta. Setelah itu baru kita jumlahkan.
sales, tambah PP out, tambah flag collected. Kalau masukkan di sisi debit untuk kolom receivable di sini. Nah, setelah itu baru munculnya piutang dari transaksi tanggal 13 atas nama toko Faras ini. Ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Faras. Kita cari buku besar toko Faras, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggal, keterangan dan refnya. Tanggal 13, keterangannya adalah sales jurnal. Kita mau memposting dari sales tadi. Di sales tadi, piutang muncul di sisi sebelah debit, yaitu 340 juta di sales jurnal. Maka di buku besar pembantu piutang juga kita posting di sisi sebelah debit di kolom posting ini. Kita masukkan di sisi debit. Lalu kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo debit 82 juta sekian. Lalu ada posting dari sales 340 juta sekian. Maka ini karena debit ketemu debit, kalian jumlahkan, letakkan di sini. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan catat juga di kartu persediaan. Karena otomatis namanya penjualan pasti berpengaruh kepada persediaan. Di sini kita menjual 25 unit, ya. 25 unit untuk AC Asri. Kita masuk ke buku besar kartu persediaannya AC Asri. Kita masukkan tanggalnya, keterangannya, ya, tanggal 13 kepada toko Faras karena penjualan langsung masuk kolom out. Oke, langsung masuk kolom out. Di sini kita menjual 25. Harga pokoknya ambil dari price di sini 5.700.000. Lalu kita kalikan, taruh di kolom temuan. Lalu setelah itu kalian perhitungkan dengan balance atau kolom saldo. Sebenarnya ada 50, dijual 25, berarti sekarang tinggal 25. Harga pokoknya masih tetap sama, nilai persediaan ini kita kalikan. Di sini didapat nilai sebesar 142.500.000. Oke, masuk ke AC Asri, AC Cool, sorry. Silakan masukkan tanggal, keterangan, lalu masuk ke kolom out. Ya, di kolom out di sini untuk AC Cool kita menjual 20 unit. Nah, ketika masukkan di sini di kolom quantity 20, harga pokoknya ambil dari sini atau price di out ambil dari price di balance, masukkan 5.300.000. Oke, totalnya ini dijumlahkan taruh sini. Nah, setelah itu baru untuk harga pokok 20 unit 106 juta dengan harga pokok 25 unit 142 ini kita jumlahkan. Oke, ini kita jumlahkan. Lalu kita kembali lagi ke sales jurnal. Hasil penjumlahan ini kita masukkan di sales jurnal di kolom cost of goods sold di sisi debit dan kolom merchandise inventory di sisi sebelah kredit dengan jumlah yang sama itu 248.500.000. Ini adalah akumulasi dari harga pokok yang muncul di tanggal 13 untuk 25 unit 142.500.000 ditambah dengan 106 juta. Oke, itu dokumen nomor 8. Sekarang kita masuk dokumen nomor 9. Ada voucher ya. Voucher itu berarti pengeluaran kas kecil. Langsung kita masuk ke petty cash. Oke, silakan masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Di sini keterangannya untuk pembelian perlengkapan. Karena pembelian perlengkapan, maka akun yang kita gunakan untuk sisi debit itu adalah Office Supplies. Kode akunnya adalah 1.600, totalnya adalah 700.000 rupiah. Sehingga petty cash pun keluar 700.000 rupiah. Oke, cukup simpel kalau voucher. Kita masuk ke dokumen nomor 10, langsung saja ada faktur, tapi di sini kopnya orang lain. Berarti transaksi pembelian. Oke, jika ada transaksi pembelian, yang pertama kita catat pembelian itu di purchase journal. Oke, cara pencatatannya sama, kita masukkan tanggal, keterangan, lalu setelah itu baru kita masukkan nilai pembeliannya dari sisi debit untuk merchandise itu ambil dari kolom total harga ini. Kita masukkan ke sini. Untuk PPN-nya kita ambil dari kolom PPN ini 27 juta sekian. Frag-nya karena nggak ada berarti kosongkan langsung berarti kita jumlahkan langsung letakkan di sisi kredit untuk akun payable 275 juta sekian sama dengan dokumen. Oke, lalu munculnya utang atas transaksi pembelian kepada Raska Berkah, maka ini pun akan kita posting di buku besar pembantu utang atas nama toko PT Raska Berkah. Oke, kita cari berarti yang ini ya. Oke, kita masukkan tanggal dan keterangannya. Keterangannya adalah purchase journal karena kita mau memindahkan munculnya utang di purchase ke buku besar pembantu utang ini. Oke, di purchase tadi utang dagang muncul di sisi sebelah kredit ya. Kita cek muncul di sisi sebelah kredit. 275.835. Langsung kita posting ke buku besar pembantu utang juga di sisi sebelah
debit kredit di sini. Nah, lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya sudah nggak ada saldo, otomatis ini akan jadi saldo akhir. Nah, seperti itu. Sama aja ini nol ditambah ini. Hasilnya tahu sini. Oke, itu jika ada pembelian secara kredit ya. Cukup di tiga pos di pembelian, di buku besar pemandu utang, dan terakhir lupa di kartu persediaan. Oke, kita catat di kartu persediaan. Di sini kita membeli 25 untuk AC asli. Jadi kita masuk ke kartu persediaannya asli dulu. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Sesuaikan dengan di sini ya, tanggal 8, tanggal 16, nomornya RB 12. Oh, nomornya di sini 317, sorry. 317. 317 seperti ini. Oke, berkah ya. Lalu kemudian karena pembelian masuk kolom in. Masukkan di sini. Di sini 25 unit. Harga pembeliannya keambil di dokumen 5.700.000. Lalu kita jumlahkan, kita kalikan, didapat total pembelian adalah 142.500.000. Lalu masuk kolom saldo, sebelumnya ada 25, lalu beli 25 lagi, berarti sekarang menjadi 50. Harga pokoknya masih sama, diturunkan. Total persediaan sekarang adalah 285 juta. Langsung masuk ke Asekul, sama tanggal, keterangan, dan di sini untuk nomornya adalah 317. Oke, kita masukkan nilai pembeliannya untuk Asekul 20 unit, kita masukkan kolom tadi. Nilai pembeliannya 5.300.000 sehingga total pembelian di sini adalah sebesar 106 juta. Oke, lalu masuk ke kartu ke saldo sebelumnya ada berapa ini? Oh, ini belum dihitung nih. 31 dijual 20, berarti menjadi 11. Harga pokoknya ini 5.300.000, ini nilai pembeliannya. Yang tadi dokumen nomor berapa ini belum diselesaikan ternyata untuk dokumen atau transaksi tanggal 13. Oke, sekarang kita baru masukkan yang pembelian ini 20 unit. Sebelumnya ada 11 unit. Lalu ada pembelian 20, sekarang menjadi 31 kembali. Harga pokoknya masih sama 31, sorry, 5.300.000 sehingga total persediaan kita sekarang kembali menjadi 164.300.000. Oke, itu ya kalau pembelian. Lanjut ke dokumen nomor 11. Ada bukti penerimaan kas. Di sini penulisan faktur. Berarti kita menerima kas dari lunasan piutang. Ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya kita menerima dari toko Zara ya. Kita masukkan deskripsinya toko Zara. Oke, di sini kita menerima 89.355. Maka langsung kalian catatkan di kolom cash in bank ini 89.355.000. Oke, di sini karena pelunasan piutang berarti sumber penerimaan kita itu dari pelunasan piutang ini. Ini adalah pelunasan tanggal 23. Kita lihat di daftar saldo piutang atas nama toko apa ini? Toko Zahra ya. Piutang atas nama toko Zahra ada 89 juta. Nih. Berarti nilai ini kalian masukkan ke kolom correspondable di sisi kredit ini. Ternyata begitu kita lihat hasilnya sama dengan yang kita terima. Oke, kalau sudah sama berarti selesai. Nah, lalu kemudian adanya penerimaan kas dari pemesan piutang otomatis akan mempengaruhi berkurangnya piutang atas nama toko Zara ini. Maka ini munculnya piutang atau berkurangnya piutang ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Zahra. Kita cari berarti yang ini. Oke, masukkan tanggal, ref, dan keterangannya adalah cash receipt ya, karena kita akan memposting di cash receipt tadi. Tadi di cash receipt, piutang muncul di sisi sebelah kredit ya. Nilainya adalah 89.355. Lalu kita kalian perhitungan dengan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit, nilainya 89.355. Lalu muncul dari cash receipt di sisi kredit dengan jumlah yang sama. Oke, karena debit ketemu kredit ini kita karena kurangan. Hasilnya berarti sekarang menjadi 0. Oke, jadi piutang atas nama toko Zara lunas per tanggal berapa ini? Tanggal 17 ini. Oke, itu dokumen transaksi nomor berapa tadi? 11 ya. Oh, kelewatan ya. Dokumen transaksi nomor 11. Oke, sekarang kita masuk dokumen nomor 12. Kembali ada faktur ya.
keterangannya di sini ada kopnya adalah Tunas Nalendra. Berarti ini pembelian karena kopnya orang lain. Oke, kita masuk ke purchase dulu. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Oke, Tunas Nalendra karena kita membeli dari PT Tunas. Oke, kemudian kita masukkan di sini untuk pembeliannya yang pertama untuk kolom Mercedes dari sisi debit ya. Kita ambil dari total harga 138 juta sekian. PPN-nya dari kolom PPN. Frag-nya jika ada, di sini ada frag ya 1.500.000. Ada frag 1.500.000 kalian masukkan ke sini. Lalu kalian jumlahkan Mercedes tambah PPN tambah frag. Hasilnya letakkan di sisi kredit untuk akun payable. Nah, munculnya akun payable senilai 155 juta ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang. Jadi munculnya utang tanggal berapa ini? 19 di Purchase Journal ini akan kita posting di buku besar pembantu utang atas nama Tunas Nalendra. Berarti yang ini. Masukkan tanggal, keterangan, dan ref-nya. Kemudian tadi di Purchase Journal muncul utang dagang atau convertible di sisi sebelah kredit. Nilainya 155 juta tadi. Oke, lalu kemudian kalian perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebenarnya ada saldo kredit 73 juta sekian. Lalu muncul utang lagi dari purchase journal juga di sisi kredit di sini. Kredit ketemu kredit kalian jumlahkan. Oke, seperti itu ya. Ya, yang terakhir itu jika ada pembelian kredit, ini akan kita catat juga di kartu persediaan. Oke, kartu persediaan karena kita namanya membeli berarti mempengaruhi persediaan. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal, nomor, dan keterangannya. Eh, Nomornya di sini tanggal 9 adalah nomor nomor pentingnya adalah 411 ya. 11 karena pembelian kita masuk kolom in. Sini masuk kolom in di quantity jumlah untuk yang AC asli ya. Kita membeli 15 unit. Harga pembeliannya 5.700.000. Total pembelian di sini adalah 85.500.000. Oke. Lalu baru kalian perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada 50 unit. Lalu ada pembelian tanggal 19-15. Berarti sekarang persediaan kita bertambah menjadi 65. Harga pokok sama kita turunkan. Nilai pembelian sekarang 370. Oke, sekarang kita, nilai persediaan. Masuk ke Asekul, sama kita masukkan. Untuk Asekul kita membeli 10 unit. Oke, nilainya 5.300.000. Totalnya pembelian total pembelian 53 juta. Sama ya di sini 53 juta nih. Lalu kemudian masuk ke persediaan. Masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada 31 unit, lalu ada pembelian 10, sekarang persediaan kita menjadi 41 unit. Harga pokoknya kita turunkan, nilai persediaan kita sekarang menjadi 217.300.000. Oke, selesai. Itu ya jika ada dokumen, ada transaksi pembelian secara kredit. Yang pertama kita catat di purchase journal untuk mencatat pembeliannya. Lalu yang kedua dari purchase journal ini utang dagang yang muncul kita posting ke buku besar pembantu utang atau subsidi dagang payable. Lalu setelah itu baru yang terakhir kita masuk ke persediaan untuk mencatat bertambahnya persediaan kita. Lanjut dokumen nomor 13, ada nota kredit ya. Ada nota kredit berarti ini transaksi retur pembelian karena kopnya orang lain. Kalau kita amati ini adalah retur pembelian dari transaksi pembelian tanggal 19 ini. Jadi tanggal 19 kita beli, tanggal 20-nya barang kita terima ternyata ada 1 unit asli yang rusak dan 2 unit untuk AC cool yang rusak. Oke, adanya retur pembelian ini akan kita catat di jurnal umum ya. Kita catat di jurnal umum. Oke, cara pencatatannya kita masukkan tanggalnya dan nomornya NT N in 1 ya. N in 1. Oke. N in 1. Nah, seperti ini. Lalu jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian itu adalah di sisi debit akun payable, kreditnya PPN Income dan Mercedes Notary. Kode akun disesuaikan, nilainya sendiri untuk Mercedes-nya itu kita ambil dari total harganya, berarti yang ini. Lalu untuk PPN-nya kita ambil dari total PPN.
Sehingga jumlah PPN plus merchandise ini kita masukkan sebagai saldo di sisi debit untuk akun payable. Oke, lalu kemudian munculnya atau berkurangnya utang dagang karena adanya retur ini atas nama toko tunas, maka ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang. Kita cari toko Nalendra atau PT Nalendra ya. Oke, kita masukkan tanggal-tanggal terjadinya itu tanggal 20, keterangannya General Journal GC ya. Di General Journal tadi, utang dagang muncul di sisi sebelah debit. Nilainya adalah 18.093.000. Oke, lalu kemudian kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 228 juta sekian. Lalu dari General Journal muncul di sisi debit. Karena kredit utang debit, ini kita kurangkan. Hasilnya kita letakkan di sisi sebelah kredit karena saldo kredit dia lebih besar. Oke, lalu kemudian yang terakhir baru kita masuk ke kartu persediaan untuk mencatat adanya berkurangnya persediaan kita. Kita mulai dari kartu persediaan Asia Asri. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Oke, di sini nomornya adalah N. Skala N. Ini N strip apa itu? In strip 1. Nah, seperti itu. Lalu tunas nelayan keterangannya retur kepada tunas nelayan. Oke, karena retur pembelian muncul dari transaksi pembelian, maka kita masuk kolom in di sini. Oke, di sini untuk AC satu unit, maka di kolom in, cara penulisannya adalah kita gunakan min 1. Oke, harga pokok barang yang dikembalikan adalah 5.700.000. Total retur pembeliannya adalah 5.700.000. Oke, sekarang kita masuk ke asekul, sama kayak tadi ya, penulisannya. Kita samakan dengan ini. Ya, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini ya. Nah, ini nomornya kita ganti yang ini. Oke, kita kembalikan 2 unit untuk asekul min 2 penulisannya ya. Harga returnya 5.300.000, total retur itu berarti 10.600.000. Lalu kita masuk ke persediaan, sebelumnya ada 41, dikembalikan 2. Jadi persediaan kita sekarang 39. Oke, dengan harga pokoknya masih utuh 5.300.000 sehingga nilai persediaan kita berkurang menjadi 206.700.000. Oke, dokumen nomor 13 selesai. Sekarang kita masuk dokumen nomor 14, ada pengeluaran kas untuk pembayaran pokok pinjaman bank ini ya. Oke, bukti pengeluaran kas. Berarti kita masuk ke cash payment journal. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 23, nomornya BKK 12-2. Terangannya adalah pembayaran pinjaman Bank Mandiri, karena kita langsung di Bank Mandiri. Oke, di sini kita mengeluarkan kas langsung di casing bank. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 16.500.000. Ya, kita masukkan 16.500.000. Ini untuk membayar pinjaman bank atau angsuran pokoknya. Ada angsuran pokok dan bunganya di sini. Nah, untuk pinjaman pokoknya sebesar 15 juta, ini akan kita catat dengan akun Bank Mandiri Loan di kolom header ya, sisi debit ya. Dengan kode akunnya 22100, totalnya di sini adalah 15 juta. Lalu untuk bunga yang 1.500.000, ini kita gunakan akun interest expense ya. Ingat di kolom debit, di sisi debit kolom order ya. Kodenya 91100, totalnya 1.500.000. Sehingga jumlah ini jika kita jumlahkan sama dengan jumlah kas yang kita keluarkan. Oke, itu dokumen nomor 14. Masuk dokumen 15, ada faktur kembali dan kopnya PT Sejuk. Ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, jika penjualan masuk ke sales, yang pertama untuk mencatat pembeliannya, kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya di sini kepada SMK Negeri 100. Oke, kita masukkan nilai penjualannya dari sisi kredit salesnya, ini dari total 13.500.000, PPN-nya 1.445.000, beban angkutnya di sini tidak ada, berarti kosong, sehingga ini kita langsung jumlahkan sales ditambah PPN. Langsung masuk ke sisi debit kolom conversion. Oke, lalu munculnya piutang atas transaksi penjualan kepada toko SMK atau kepada SMK Negeri 100, ini akan kita catat atau kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama SMK 100. Seperti ini. Oke, kita masukkan tanggal, keterangan ya dari sales jurnal.
Di sales jurnal tadi piutang muncul di sisi sebelah debit. Berarti di kolom posting kita masuk sisi debit. Nilainya tadi sebesar berapa nih? 14.985. Berarti di buku besar pembantu piutang kita masukkan jumlah yang sama di sisi debit. Oke, karena sebelumnya tidak ada saldo, maka otomatis ini akan jadi saldo akhir. Seperti itu. Oke, yang ketiga, kita akan catat di kartu persediaan. Oke, kita mulai dari AC asli. Di sini kita menjual satu unit, ya. Tanggalnya kita masukkan dulu tanggal, nomor, dan keterangannya di sini. Oke, sebelum status, karena penjualan kita masuk kolom out ya. Di sini untuk AC asli kita menjual satu unit, harga pokoknya kita ambil dari sini ya. Oke, 5.700.000 sehingga totalnya 5.700.000. Oke, tadi ada transaksinya belum diselesaikan ini untuk yang transaksi retur ya, retur pembelian. Tadi ada 65 unit dikembalikan satu berarti sekarang menjadi 34 ya. Lalu harga pokoknya 5.700.000, nilai persediaannya adalah 364.800. Baru kita perhitungan dengan penjualan yang barusan kita masukkan. 64 dijual satu berarti tinggal 63. Oke, lalu harga pokoknya masih tetap, nilai persediaan kita berkurang menjadi 359 juta sekian. Selesai. Itu nomor untuk AC asli, sekarang AC cool ya. Kita masukkan tanggal, terangannya sama seperti di atas. Oke, kemudian kita masuk kolom not karena penjualan sama menjual satu unit untuk AC cool. Harga pokoknya kita ambil dari price di kolom balance yaitu 5.300.000. Totalnya juga 5.300.000. Oke, perhitungan dengan saldo sebelumnya 39 dijual 1 dari 38. Harga pokoknya masih tetap, kita turunkan ke bawah. Nilai persediaan berkurang 201.400. Oke, dari transaksi penjualan ini yang dicatat di kartu persediaan, di sini dapatkan harga pokok barang untuk satu unit AC asli 5.300.000, untuk satu unit AC, sorry, AC cool ya tadi ya, AC cool 5.300.000, sedangkan untuk harga pokok satu unit untuk AC asli 5.700.000. Ini kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita kembali lagi ke sales. Kita kembali ke sales, lalu jumlah tadi masukkan di sisi debit kolom cost of goods sold dan sisi kredit kolom merchandise inventory. Oke, sini ya, sama. Oke, selesai untuk dokumen nomor 15. Sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 16. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji ya, dipotong dengan PPh pasal 21 yaitu 100.000. Oke, karena pengeluaran kas ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment ya. Kita masukkan dulu seperti biasa tanggal berapa nih? 26. Oke, nomor dan keterangannya di sini. Nah, untuk BKK 12.3 pembayaran gaji karyawan. Kita mengeluarkan 9.900.000. Maka kita masuk ke cashing bank langsung 9.900.000. Ini untuk membayar gaji karyawan 10 juta. Berarti di sini untuk di sisi debitnya itu kita gunakan di kolom order ya, karena kita melakukan kas bukan untuk bayar utang dagang, maka kita catat di sisi debit itu di kolom order. Di sini kita bayar gaji 10 juta. Berarti di sini wages and salaries-nya itu kita gunakan kode akunnya, nilainya adalah 10 juta. Nah, beban gaji 10 juta, kenapa kita hanya membayar 9.900.000? Karena dari 10 juta ini dipotong untuk PPN PPh pasal 21 100.000. Nah, nilai PPh pasal 21 ini kita masukkan di sisi kredit kolom order dengan akun PPh income tax payable ya pasal 21, kodenya adalah 21300, totalnya 100.000. Jadi, kalau ini kita tambahkan dengan casing bank, maka sama dengan beban gaji yang kita bayarkan atau beban gaji yang harus dibayar ya, tapi ternyata karena dipotong PPh pasal 21, maka yang dikeluarkan hanya 9.900.000. Oke, lanjut ke dokumen nomor berapa? 17. Kembali ada faktur. Ya, di sini kopnya perusahaan sendiri berarti faktur penjualan. Seperti tadi kalau ada penjualan, yang pertama kita catat di sales journal untuk mencatat penjualannya. Kita masukkan tanggalnya tanggal 28, nomor dan keterangannya. Di sini kita menjual kepada toko Zara ya.
Oke, nilai penjualan di sini kita mulai dari sisi kredit ya. Untuk salesnya kita ambil dari total harga itu. Totalnya 47 juta dengan PPN-nya adalah 5.170. Ada beban angkut free collective 1 juta. Kita masukkan di sini 1 juta. Oke, lalu kita jumlahkan sales tambah PPN tambah free collective. Kita masukkan di sisi debit di kolom receivable. Oke, di sini muncul piutang di sisi debit 53.170. Munculnya piutang dari transaksi pembelian kredit kepada toko Zara, ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable atas nama toko Zara. Kita cari berarti yang ini ya. Oke, kita masukkan tanggal keterangannya adalah sales jurnal tadi. Kita mau memindahkan saldo account receivable di sini. Makanya kita ambil deskripsinya adalah sales jurnal. Oke, di sales jurnal tadi account receivable muncul di sisi kredit ya, yaitu sebesar 53.170. Oke, lalu kemudian masuk ke laba, ke saldo. Sebelumnya nggak ada saldo, otomatis ini akan jadi saldo akhir. Kita masukkan di sisi debit. Oke, seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan masuk ke kartu persediaan untuk mencatat bertambahnya persediaan ini. Kita mulai dari AC Asri ya. Di sini kita masukkan tanggal dan keterangannya. Lalu karena penjualan kita masuk kolom out. Oke, di sini kita untuk AC Asri menjual 3 unit dengan harga pokoknya sesuaikan di price di balance ya, 5.700.000. Kalau kita kalikan di sini total harga pokok untuk 3 unit adalah 17.100.000. Lalu silakan perhitungan dengan saldo sebelumnya ada 63 dijual 3 berarti tinggal 60. Ya, harga pokok masih tetap, nilai persediaan berkurang menjadi 342 juta rupiah. Oke, masuk ke asekul sama kita masukkan tanggal, nomor bukti dan keterangannya. Lalu kita masuk kolom out. Di sini untuk asekul kita menjual 4 unit dengan harga pokok price-nya adalah 5.300.000. Lalu kita kalikan, letakkan di kolom amount. Lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya ada saldo 38 dijual 4 berarti tinggal 34. Oke, harga pokok masih tetap. Jumlah persediaan sekarang nilainya adalah 180 juta 200. Oke, munculnya harga pokok dari 4 unit AC Cool dan 3 unit harga pokok untuk AC Asri 17.100. Ini kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Lalu hasil penjumlahan ini akan kita masukkan di sales jurnal. Kita kembali ke sales jurnal. Kalian masukkan di sisi debit untuk cost of goods sold dan di sisi kredit kalian masukkan jumlahnya tadi di kolom merchandise inventory. Oke, itu dokumen nomor 17. Lanjut dokumen nomor 18, ada bukti pengeluaran kas ini untuk membayar servis AC ya. Karena pengeluaran kas kita masuk ke cash payment journal. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya, di situ tanggal 29, nomornya BKK 12 keterangannya adalah untuk pembayaran servis AC. Oke, jumlah yang kita keluarkan di sini kita langsung masuk kolom di sisi kredit kolom casing bank. Di sini kita mengeluarkan 1.470. Langsung masukkan kolom casing bank. Ini keterangannya untuk pembayaran servis AC. Karena kita mengeluarkan kas untuk membayar servis AC, berarti jangan masuk kolom account payable, tapi masuk kolom modal. Untuk servis AC, kita gunakan akun maintenance expense, kode akun 61800, nilainya totalnya sama dengan nilainya di sini 1.500.000. Ternyata di sini dipotong PPh pasal 23 untuk barang mewah ya. Berarti untuk potongan PPh pasal 23 kita masukkan di sisi kredit kolom model. Dengan akun adalah income tax payable pasal 23, kodenya 2.1.500, nilainya adalah 1.500.000. Sorry, 300 ya. Ini PPh pasal 23 harusnya 300. Karena besarnya adalah 2%. Kita hitung aja 2% dari nilai ini berapa itu. Kita boleh coba di sini sama dengan 2%. Ya, kali dengan ini. Berarti bukan 2% ya. Kalau 30.000 itu berarti nilai PPh pasal 23 itu ketemunya adalah ini 29.000. Berarti 3% ya. Coba 3%. 3% dari nilai ini. Oke.
Sorry. Benar, 2% ya. Karena 2% dari 1.500.000 itu ketemunya adalah karena di sini untuk bebannya 1.500.000 ya. Untuk beban perawatan 1.500.000. Jadi untuk PPh pasal 23 itu beban pajaknya adalah 2%. Kalau 2% itu dikalikan dengan 1.500.000, maka ketemu 30.000. Maka BPH untuk pasal 23 untuk barang mewah itu 30.000 ya, seperti ini. Oke, lanjut ke dokumen nomor berapa ini? Nomor 19 sekarang ya. Oke, kembali ada bukti penerimaan kas pelunasan faktur. Kita masuk ke cash receipt ya, karena penerimaan kas. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 31 Desember di sini ya. 31 Desember kita terima piutang dari toko Zulfa. Oke, di sini kita menerima kas langsung ke cash in bank 196 juta. Nah, karena ini pelunasan piutang, maka kita masuk ke sisi kredit di kolom account receivable. Nilainya sama, 196.805.000. Ini untuk tanggal 21, 2 Desember ya. Ini bisa kalian cek tanggal 2 Desember, transaksi tanggal 2 berarti dokumen nomor 1 ya. Oke, kita lihat. Oke, di sini dokumen 1 itu nilai piutangnya 226 dikurangi nilai retur ini. Nilai retur tanggal 2 tanggal 3 ini. Kalian jumlahkan, kalian kurangkan pasti nilainya sama dengan ini. Gitu ya. Oke, itu dokumen nomor 19 ya. Oke, ini ya. Sekarang kita dokumen nomor 20 terakhir. Bukti pengeluaran kas, pengisian dana kas kecil. Masih di, sorry. Ini berarti sebelum kita masuk ke dokumen nomor 20, ini kita selesaikan dulu yang dokumen nomor 19. Di sini adanya pelunasan piutang atas nama toko berapa tadi? Toko Zulfa otomatis akan mengurangi nilai piutang atas nama toko Zulfa. Ini akan kita catat atau kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko Zulfa. Berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggal keterangannya tadi cash receipt journal. Di cash receipt journal tadi piutang muncul di sisi sebelah kredit. Tadi nilainya adalah 196.805.000. Oke, silakan kalian perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo 207 juta, 271 juta ya. Lalu ini ada posting dari cash receipt itu 196. Oke, karena debit ketemu kredit ini kita kurangkan. Oke, sehingga saldo akhir hutang atas nama Zulfa 74.925.000 rupiah. Oke, baru kita masuk ke dokumen nomor 20. Bukti pengeluaran kas untuk pengisian dana kas kecil. Oke, berarti kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment. Cara pencatatannya cukup mudah. Kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 31 dengan nomor bukti BKK 12-5 ya. Ini pengisian dana kas kecil. Total kas yang kita keluarkan, berarti kita langsung sisi kredit, kolom cash in bank. Di sini kita mengeluarkan 1.600.000. Oke, karena kita mengeluarkan kas bukan bayar utang dagang, berarti kita masuk di kolom order di sisi debit dengan akun petty cash karena kita mengisi dana kas kecil. Oke, kode akun 1.200, totalnya 1.600.000. Ya, selesai ya untuk pencatatan dokumen transaksi. Kalau sudah selesai, silakan jurnal ini kalian rapikan ya. Kita jumlahkan per kolomnya ini. Kita jumlahkan. Ya, seperti ini. Lalu untuk cash receipt juga sama. Kalian rapikan, kalian jumlahkan cash in bank, kemudian jumlah order ini sampai dengan order di sisi kredit kalian jumlahkan. Seperti ini. Lalu untuk purchase jurnalnya juga sama. Kalian jumlahkan semua kolom debit dan kreditnya. Kemudian untuk cash payment itu juga sama. Kalian jumlahkan mulai dari cash payable ini sampai ke sisi kredit kolom total. Dan kemudian untuk purchase jurnalnya juga sama. Ini kalian jumlahkan. Ya. Dan jurnal umum juga kalian jumlahkan. Debit dan kreditnya. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, baru kita akan coba melakukan proses data rekapitulasi atau membuat atau menyusun rekapitulasi jurnal. Nah, untuk menyusun rekapitulasi jurnal dan memposting ke buku besar, ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, baik, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya terkait bagaimana cara membuat data menyusun rekapitulasi, kemudian melanjutkan dengan
memposting ke buku besar. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.